pangkas rambut, yang kedua perawatan rambut tradisional yang akan kita laksanakan untuk 2 jam ke depan sampai dengan pukul 10. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izinkan saya sebelumnya untuk membaca susunan acara pada pagi hari ini. Setelah pembukaan dan doa bersama, ada pengarahan dan sambutan dari Korprodi Tata Rias, yaitu Ibu Titin Supiani, MPD, dan kemudian dilanjutkan pengarahan dari Ibu Mislia, SOSI, sebagai Ibu Lurah dan Ketua PKK Kelurahan Jaka Sampurna. Kemudian kita akan melaksanakan foto sesi bersama, dan dilanjutkan dengan materi pertama, yaitu pangkas rambut yang akan diisi oleh Ibu Titin Supiani, MPD, dan Ibu Nurul Hidayah, MPD. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya-jawab. Kemudian pada materi kedua yaitu perawatan rambut tradisional yang akan diisi oleh Ibu Dr. Anda Lilis Jubaida, MPD, dan Ibu Dr. Anissa Puspa, MPD. Kemudian dilanjutkan kembali dengan sesi tanya-jawab, dan terakhir yaitu penutupan. Kita langsung saja masuk ke pengarahan dan sambutan dari Korprodi Tata Rias, Ibu Titin Supiani, MPD. Silakan Ibu. Ya, terima kasih MC Fahrani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya pada hari ini telah memberikan kesehatan pada kita untuk bisa berkumpul walaupun hanya melalui online gitu ya. Dan juga kita diberikan kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan di dalam kondisi COVID ini, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta P2M ini dari Kelurahan Jaka Sampurna. Dalam hal ini yang terhormat Ibu Misliah SOSI yang telah memfasilitasi kami dalam mengadakan kegiatan ini yang merupakan kewajiban bagi kami sebagai seorang dosen yang ada di perguruan tinggi negeri. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang sudah terlibat di dalam acara ini. Terima kasih bantuannya, terima kasih partisipasinya. P2M ini adalah memang kegiatan yang rutin kita lakukan setiap tahunnya. Menjadi kewajiban bagi kami untuk melaksanakan ini kepada masyarakat yang sudah kami buat proposalnya beberapa di awal tahun lalu bahwa kami akan melakukan memberikan pelatihan pangkas rambut dan perawatan rambut tradisional kepada warga di warga di Kelurahan Jaka Sampurna yang alhamdulillah hari ini bisa terlaksana, dan mungkin ini akan berlanjut terus di setiap tahunnya ya. Mudah-mudahan apabila kita diberikan umur panjang kita bisa kembali lagi bertemu di tahun-tahun berikutnya. Harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat ya buat ibu-ibu masyarakat di Kelurahan Jaka Sampurna khususnya, dan juga ini mahasiswa kami yang ikut serta di dalam acara ini bisa juga harapannya adalah supaya apabila ini sudah diberikan bisa dimanfaatkan untuk menjadi keterampilan ibu-ibu dan bisa diterapkan mungkin minimal kepada keluarganya dan juga kepada masyarakat lainnya gitu, ditularkan ilmu yang akan didapat hari ini. Ya, sekali lagi harapannya bisa bermanfaat, semoga kita semua mendapatkan berkah dari acara ini. Mungkin itu saja sambutan dari kami ya, saya mewakili teman-teman semua di sini. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan pengarahan dari Ibu Mislia SOSI sebagai Ibu Lurah dan Ketua PKK. Silakan Ibu Mislia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Zoom meeting dengan tim dari UNJ. Mudah-mudahan kita semua sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang saya hormati ibu-ibu tim dari UNJ, Ibu Nurul Hidayah MPD, yang saya hormati Ibu Titin Supiani MPD, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Lilis Jubaidah MKes, yang saya hormatin Ibu Dr. Anissa Puspa AMPD, yang sudah memberikan waktu kepada kami warga Jaka Sampurna untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada warga Jaka Sampurna dan ibu-ibu pengurus PKK yang berpartisipasi pada hari ini mengikuti Zoom meeting ini, walaupun agak mengalami kendala pada awalnya karena banyak ibu-ibu yang masih belum terbiasa Bu dengan Zoom meeting ini gitu. Jadi itu masalahnya yang agak kita alami. Jadi kita untungnya saya dibantu sama Bu Lani dan semua pengurus cari solusinya. Awalnya Pak Lurah sempat ngomong kalau emang ini nggak bisa ibu-ibunya Zoom meeting, nanti disediakan ruangan di kelurahan. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa semua mengikuti walaupun mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah. Ya, besar harapan kami dengan apa yang nanti disampaikan oleh ibu-ibu dosen dari UNJ ini bisa bermanfaat buat kami pribadi dan buat warga Jaka Sampurna yang nanti akan disampaikan oleh pengurus PKK kepada warga Jaka Sampurna. Dan mohon kiranya kepada peserta untuk mengikuti dan mencermati apa yang nanti akan disajikan materi-materi dengan seksama sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi temanya itu mengenai rambut dan perawatan tradisional. Sebenarnya saya juga termasuk suka dengan perawatan yang alami, tradisional gitu. Jadi ini sangat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, terutama ibu-ibu yang punya anak perempuan, buat diri kita sendiri juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim UNJ karena memberikan kesempatan kepada warga Jaka Sampurna untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama ya Bu ke depannya. Gitu. Amin. Amin. Demikianlah sebagai pembuka, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Mislia. Acara selanjutnya kita foto bersama dulu kali ya Bu biar. Oke, siap. Semua dibuka videonya, mohon maaf. Biarin nggak apa-apa pagi-pagi belum mandi, yang penting bisa kelihatan gambarnya. Yasrina. Oke. Berapa kecil nih fotonya? Cuma 2. Senyum. Senyum udah. 1, 2, 3. Kering nih. Satu lagi. Oke. Satu lagi, biar nanti saya semua bisa datanya. 1, 2, 3.
Ya, silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan masuk pada materi pertama ya Bu, yaitu pangkas rambut yang akan diisi oleh Ibu Titin Supiani MPD dan Ibu Nurul Hidayah MPD. Pada Ibu Titin dan Ibu Nurul dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu-Ibu dan anak-anakku sekalian. Kali ini saya akan menayangkan video tentang pangkas rambut. Jadi nanti saya akan langsung menjelaskan tahapan-tahapan yang ada di video secara voice over ya. Jadi langsung di sini supaya bisa jelas, nanti terakhir bisa langsung tanya jawab gitu ya. Ini share screen-nya saya multiple dulu supaya nanti timnya Bu Lilis bisa mengambil. Di-mute dulu suaranya siapa ya? Kenapa ya itu? Di-unmute dulu mungkin. Bentar. Suaranya nggak bisa hilang. Bentar ya Bu, ada kendala juga. Itu Bu, siapa ya suaranya? Mungkin di-mute dulu lah sebelum sebelum ini di-mute dulu ya supaya suaranya. Kelihatan nggak Bu videonya Bu? Belum. Belum? Waduh. Baru kelihatan judulnya, Bu. Baru kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Iya. Sebentar. Mau diapain, disimpan aja. Ini mesti dibuka di 2 jendela deh. Ini kelihatan? Kelihatan Ibu? Belum. Sudah saya sudah Bu. Yang lain udah bisa lihat? Bisa dilihat nggak? Saya belum. Oh, belum semuanya bisa melihat ya? Iya. Oh, Bu Nurul belum lihat? Sudah lihat judulnya P2M Kecantikan Rambut, Bu. Oh, enggak, Digeser aja kali untuk videonya. ibu-ibu yang lain digeser. Videonya belum jalan, Bu Titin. Tapi belum jalan, Bu. Baru judul aja. Belum diklik buka, belum diklik jalan. Oh, gimana ya? Coba. Saya udah nyoba nggak bisa deh. Videonya udah dibuka tapi. Videonya, video ya, di grup WA. Nggak bisa. Ya, ibu-ibu, mungkin sambil menunggu, kita ini peserta dari Kelurahan Jaka Sampurna, Bisa, Bu Nurul? totalnya, oh ya, sudah. Oke, baik. Ibu-ibu, kita lanjutkan dulu ya, untuk menyimak video, silahkan.
Ini Ya. pangkas rambut praktis ya, Ibu-ibu. Ya, sambil saya jelaskan Bu Nurul. Nah, ini untuk pangkas rambut kita membutuhkan peralatan seperti ini, ada cape, ya, kemudian ada apa namanya jepit rambut, ada gunting, ada sisir, ada sprayer. Ini minimal kita harus miliki, ya. Nah, cape-nya kita letakkan supaya apa namanya tidak terkena rambutnya, tidak terkena baju gitu ya. Nah, ini di sini saya akan mendemokan pangkasan model yang praktis, model rata. Jadi mungkin selama ini Ibu bikin cuma asal pendek aja tapi nggak rapi, ya mungkin bisa gitu ya. Jadi di situ kita coba memotong rambut lurus tapi rambutnya itu rapi, dan ini sangat mudah ya. Nah, prinsipnya pada saat pangkas kita nggak bisa sekaligus Bu. Mungkin ada yang nggak mau repot, sekaligus aja dipotong, dikuncir, dijadiin satu terus dipotong gitu ya. Nah, untuk menghasilkan yang rapi kita bisa membagi menjadi 4 bagian rambut. Ya, bagian depan 2, bagian belakang ambilnya puncak kepala. Nah, ini seperti ini, dari puncak kepala sampai ke atas telinga. Gitu. Ya, jadi tidak boleh terlalu ke belakang atau terlalu ke depan karena ini menentukan mana bagian rambut depan, mana bagian rambut belakang. Nah, kita awali dengan mengambil selapis demi selapis. Ya. Ini saya ambil bagian kurang lebih lebarnya itu sekitar 2 cm ya dari pertumbuhan rambut. Ya, kemudian ini kita pangkas tergantung keinginan. Nah, ini kita pangkas lurus jadi sejajar dengan jari-jari kita. Kita awali dulu dari sebelah kanan, dan kita lanjutkan. Nah, itu patron ya, namanya patron, patokannya kita ikuti. Nah, supaya menghasilkan pangkasan yang lurus. Nah, setelah ini kita cek supaya nanti nggak miring, kita cek kanan kiri, kita tarik ke bagian tengah. Kalau sudah ketemu titiknya berarti apa namanya bagian rambut tersebut sudah rata. Titiknya kita ambil lagi selapis demi selapis lagi, jangan terlalu tebal karena nanti patronnya tidak akan terlihat kalau kita terlalu tebal. Walaupun ini nanti tergantung volume rambutnya. Kalau ada rambut yang tebal, ya mungkin kita ngambilnya berarti tipis-tipis saja, paling tidak lebarnya 1,5 cm. Tapi kalau rambut yang tipis, bisa sampai 2 cm gitu ya. Nah, yang penting pada saat kita turunkan itu terlihat patron atau pangkasan yang sebelumnya, karena pangkasan sebelumnya itu akan kita jadikan patokan. Yang juga harus diperhatikan di sini bahwa pada saat pangkas rambut, sebaiknya rambut dalam keadaan basah. Selain guntingnya nggak mudah tumpul, nah ini rambutnya juga nggak akan tercecer kemana-mana. Dan patronnya akan terlihat lebih jelas dibanding rambut dalam keadaan kering ya. Nah, ini seperti ini. Kita lihat patronnya di bawah. Kita boleh memotong atau harus dipotong sama dengan patron yang bawahnya. Tidak boleh lebih pendek ataupun lebih panjang. Ya. Nah, ini kita bisa ulangi terus selapis demi selapis sampai bagian rambut belakang ini habis terpotong. Ya. Kalau mau modelnya bob berarti kita harus ambilnya miring. Ya, tapi karena kita mau potong rata, jadi kita cukup lurus mengambil apa namanya blockingnya ya. Kita turunkan, kalau rambutnya udah kering, kita basahkan lagi. Nah, pastikan terlihat. Nah, ini ibu-ibu bisa lihat tangan saya apa namanya lurus ke bawah, tidak diangkat ya. Posisi tangan kiri saya lurus ke bawah supaya menghasilkan pangkasan yang benar-benar rata pada seluruh rambutnya. Kalau diangkat akan menghasilkan pangkasan yang bergradasi atau bertrap ya.
cek lagi kanan kirinya, ketemu di tengah, titiknya sama, berarti sudah rata. Nah ini sudah sudah terakhir. Nah ini tahap terakhir ya, supaya lebih cepat ini saya ambil sampai tahap terakhir. Bagian belakang berarti sudah seluruhnya dipotong. Nah kebetulan rambut modelnya ini tadinya layer ya. Layer itu berarti bagian atasnya lebih pendek, sehingga makin ke atas bagian rambut makin sedikit rambut yang dipotong, karena bagian layer itu bagian atas lebih pendek. Tapi ini tetap karena tidak berada di titik patrun, maka kita tetap harus memangkasnya supaya rata. Nah, ini bagian belakang sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian samping. Semoga ini bisa dipahami ya ibu-ibu ya untuk bagian belakang. Nanti ibu-ibu bisa langsung praktek pada anaknya misalnya ya. Nah ini bagian samping, sama kita turunkan. Karena tadi bagian belakang sudah kita potong, maka kita gunakan sebagai patrun bagian belakangnya. Nah ini bisa terlihat bagian belakang pada saat menarik ke depan, kita ikutkan sedikit sebagai patrun agar rambut yang akan kita pangkas tetap rata atau nyambung dengan yang bagian belakangnya. Jadi ini lurus saja. Nah ini sudah yang terakhir. Nah, prinsipnya sama, selapis demi selapis, mengikuti patrun bagian bawahnya. Ini juga kita lakukan pada rambut bagian sebelah kiri, ya, karena kan tadi bagian belakang kita bagi dua. Sama saja, kita lapis demi lapis. Mungkin karena bagian depan lebih tipis, blockingnya atau penurunannya bisa hanya beberapa kali. Kalau yang belakang tadi kan selapis-lapis banyak sampai ke puncak kepala. Ya, kalau ini mungkin hanya 3-4 kali saja diturunkan untuk menghasilkan pangkasan yang menyeluruh ya. Ini kita ambil lagi. Nah ini untuk kepanjangannya tinggal selera ibu-ibu ya. Misalnya kurang pendek nih, menurut ibu-ibu ini kurang pendek ya bisa tinggal kita potong lebih pendek. Yang penting panjang pendeknya ditentukan dengan patrun awal tadi pada saat ibu menurunkan rambut bagian pertama di bagian belakang. Nah, itu menentukan panjang atau pendek yang diinginkan. Nah, ini karena masa COVID, jadi modelnya juga pakai masker ya. Karena syaratnya begitu, tidak boleh syarat protokol tetap kita harus menggunakan masker. Tapi tidak perlu pakai APD ya, Ibu ya. Ini terakhir, ini lapisan rambut yang terakhir. Nah, kita bisa lihat ini benar-benar menyambung dari rambut bagian belakang sampai ke depan. Nah, mengeceknya yaitu rambut bagian depan tadi kita tarik lagi ke tengah. Ya, sejajar dengan hidung. Kalau ketemu titiknya berarti sudah sama. Kalau nggak ketemu ya harus disamakan lagi. Nah, ini hasilnya. Ya, hasil pangkasan. Proses terakhir itu finishing ya, finishing, pengecekan. Caranya kita ambil seperti ini, secara vertikal. Kita tidak memangkas banyak lagi, tapi hanya untuk melihat sedikit panjang pendek yang memang perlu kita rapikan. Kalau sudah rapi ya nggak perlu. Ya. Ya, ini tidak ada bagian rambut yang
Kalau kita memangkasnya sudah baik, artinya pada awal tadi sudah benar-benar mengikuti patron yang ada, maka pada saat kita melakukan pengecekan tidak banyak lagi rambut yang dipotong karena memang sudah sesuai dengan patron awalnya. Nah, ini terakhir kita lakukan pengeringan. Ya, Ibu bisa melakukan pengeringan kalau mau di blow gitu ya, silakan di blow, tapi pengeringan bisa juga digunakan apa namanya hair dryer, atau Ibu di rumah bisa pakai kipas angin atau apa ya. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya setelah dikeringkan ya. Nah, Ibu-ibu maaf sebentar, mohon maaf, handphonenya bisa dijauhkan dari laptop sebentar, mungkin. iya. Ya, demikianlah pangkas rambut apa namanya yang praktis. Saya berharap pangkas rambut yang tadi bisa diikuti. Nanti untuk bisa lebih jelasnya, kalau mau coba-coba, saya bisa kirim videonya lewat apa namanya lewat grup WA ya. Makanya sebelum berakhir nanti mungkin sementara grup WA-nya tetap supaya saya bisa kirim video-video yang berkaitan dengan cara pangkas rambut tadi. Mungkin bagaimana ini Bu Nurul? Apakah bisa langsung tanya jawab atau bisa dilanjutkan? Ya, baik. Kami beri kesempatan kepada peserta ibu-ibu dari Jaka Sampurna. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah hadir tepat waktu. Di sini ada Bu Lise, ya, staf dari kelurahan. Kemudian ada Bu Lani, Bu Ana Sofia, Bu Warsini, Bu Melinda, Bu Endang. Kemudian ada apa namanya? Ibu-ibu yang lainnya bisa disebutkan. Ibu-ibu yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, terima kasih banyak. Nah, ibu-ibu, di sini kami memberikan pelatihan pangkas rambut praktis untuk materi yang pertama. Sebenarnya ini untuk membantu ibu-ibu jika ingin melakukan pangkas rambut di rumah untuk anak-anaknya, kerabatnya, atau bahkan nanti bisa diterapkan di luar. Ya, ibu-ibu jadi kan bisa punya keterampilan pangkas rambut. Oleh sebab itu sebenarnya di sini kami berusaha untuk membimbing, mengarahkan ibu-ibu jika memang ibu-ibu tertarik di pangkas rambut dan kemudian nanti di perawatan rambut. Nah, kebetulan tadi memang sudah ditayangkan materi dari Ibu Titin ya, ibu-ibu, ada videonya. Kami harap ibu-ibu semua memahami, namun kalau ibu masih ada yang mengganjal ingin ditanyakan, silahkan, monggo kami beri kesempatan untuk diskusi sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Bu Lisha, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum? Iya, Bu Nuni. Ya, silahkan Bu Nuni. Silakan Bu Nuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materi yang diberikan kepada kami, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak merasa menghormati peran dari saya. Saya ingin bertanya Bu, Ya. itu gimana tips dan caranya kalau rambutnya itu sedikit, jadi biar tipsnya itu kalau motong rambut, kalau rambutnya sedikit itu biar kelihatan tebal itu bagaimana caranya, tipsnya, dan cara memotongnya itu bagaimana biar setelah dipotong biar kelihatan agak mengembang. Gitu. Oh iya. Oke, ya. Silakan Bu Titin. Ya. Terima kasih Bu Nuni. Ini pertanyaan yang bagus ya, bagus sekali bahkan. Jadi memang kita itu selalu ingin tampil sempurna dengan rambut kita walaupun pakai jilbab. Di rumah dilihat suami, biar suaminya ehem lah pokoknya ya. Nah, betul, jadi caranya itu kalau ibu rambutnya tipis, kan tadi saya melakukan pemangkasan semua ditarik ke bawah ya. Artinya tangan saya ini nariknya ke bawah. Rata, maksudnya rata begini aja gitu ya. Padahal
harusnya kalau mau mengembang itu ibu bisa mengangkat pada saat ibu memangkas, jarinya itu, rambutnya itu diangkat sedikit ke atas. Kira-kira mengangkatnya itu kalau ibu mengerti derajat gitu ya, kalau pakai jarum jam itu, kalau lurus kan jam 6 ya Bu, kita tariknya ke bawah nih jam 6. Tapi kalau ibu mau angkat sedikit mungkin bisa di jam 7, di jam 8 gitu, ibu ngangkat tangannya itu, posisi tangan ibu kemiringannya itu bisa diangkat sedikit, mungkin derajatnya bisa 30 derajat, atau kalau dari jam itu jam 7. Nanti jadi rambutnya ibu itu yang pertama panjang, yang atasnya pendek sedikit. Jadi pada saat nanti dikeringkan dia akan terlihat lebih mengembang. Jadi jatuhnya itu lebih lebih ringan gitu ke atas. Kalau rata berat sehingga rambutnya jadi kayak ya jatuh ke bawah gitu. Tapi kalau dibuat gradasi dia akan lebih ringan dan rambut ibu akan menjadi kelihatan lebih mengembang. Begitu Bu. Gitu. Tapi tetap selapis-selapis. Jadi pertama ngangkatnya jam 6, terus kemudian sedikit naik, lapisan berikutnya sedikit naik lagi. Nah, itu bisa menghasilkan rambut yang lebih mengembang. Itu Bu, cukup dimengerti ya? Iya, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, ada Terima lagi? kasih. Untuk lebih jelasnya nanti dikirimin video ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Nuni. Pertanyaan yang sangat bagus. Kami berikan kesempatan, ada lagi yang ingin bertanya, mungkin seperti Bu Nuni tadi yang punya kendala di rambut tipis, atau di rambut yang sangat keriting mungkin, atau apa, silahkan ibu-ibu, kita di sini diskusi aja, kita sharing aja, nggak usah dianggap terlalu serius, kita sharing ilmu dan pengalaman aja. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Ya, mahasiswa tidak ya. Peserta ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, ibu-ibu ya. Untuk mempersingkat waktu ya. Ya, siap. Ya, baik, siap. Silahkan Bu Titin. Bu Lilis Jubaidah. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Titin. Materi pangkas rambutnya sangat menarik. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu materi kedua mengenai perawatan rambut tradisional. Silahkan kepada Ibu Lilis dan Ibu Anissa, kami persilahkan waktu dan kesempatan. Baik, Putri, langsung gimana? Iya Bu, langsung aja dimulai, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Misliah, Sarjana Sosial SSOSI, yang terhormat Ibu-Ibu PKK Jakarta Sempurna, Ibu-Ibu dosen UNJ, serta mahasiswa semuanya yang kami cintai. Hari ini kita akan membawakan materi tentang perawatan rambut tradisional. Mungkin yang biasa ibu-ibu lakukan atau remaja lakukan yaitu di salon-salon, yaitu perawatan rambut modern atau kita kenal dengan krimbat. Nah, hari ini saya ingin memberikan yang lain dari yang biasa digunakan untuk di salon-salon, yaitu yang bisa dilakukan untuk perawatan rambut tradisional. Tadi kita dapatkan ilmu tentang memangkas rambut. Nah, setelah dipangkas, ibu-ibu bisa melakukan perawatan tradisional. Nah, perawatan tradisional ini memiliki pengertian perawatan rambut yang menggunakan teknik atau tahapan tradisional tanpa alat listrik, ibu-ibu. Jadi bisa digunakan untuk latihan di rumah, ya, tidak menggunakan steamer. Nah, tujuan untuk perawatan rambut ini adalah satu, untuk merawat kesehatan rambut ibu-ibu. Nah, kedua, untuk mengatasi kerontokan. Bila ibu-ibu mengalami kerontokan, bisa dilakukan dengan perawatan tradisional ini. Ketiga, melancarkan peredaran darah, serta merilekkan saraf yang tegang karena masas, ya,
menjagakan kulit kepala, serta membantu mengatasi masalah rambut. Lanjut, Bu Nisa. Nah, apa sih sebenarnya kita perlu perawatan rambut, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan rambut, yaitu kita kenal ada faktor umum dan faktor khusus, Ibu-ibu. Nah, untuk faktor umum itu biasanya kita kenal dengan kesehatan psikis, ya, atau kesehatan fisik. Nah, kalau fisik misalnya kepribadian, sifat, pendidikan, pergaulan, ya. Yang kedua yaitu faktor khusus, yaitu faktor hormonal, keturunan, iklim, makanan, dan mekanis. Nanti akan dijelaskan setelah ini jika ada yang mau bertanya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu kalau kita melakukan perawatan rambut itu harus disiapkan, Ibu-ibu. Yaitu satu, mempersiapkan model. Kalau untuk diri sendiri tentunya kita harus menyiapkan diri sendiri, ya, rambut dalam keadaan sudah dicuci bersih, ya. Kedua, mempersiapkan alat-alat, Bu. Jadi sebelum dimulai alatnya harus disiapkan supaya tidak mondar-mandir. Jadi harus disiapkan terlebih dahulu. Lanjut. Apa saja sih, Bu, alat-alatnya? Yaitu yang pertama yaitu sisir rambut, sisir ekor, kedua sisir blow, ketiga kalau Ibu tidak punya hair dryer bisa pakai kipas angin, keempat cawan, kelima jepit bebek ataupun jepit apa saja, Bu, yang ada di rumah, kelima adalah wadah dan cat rambut. Wadahnya tidak harus seperti ini, bisa dengan wadah ember, ya, ember kecil. Nah, terus yang selanjutnya yaitu lenan, itu kip atau kedua yaitu handuk kecil. Nah, kalau Ibu punya kamisol atau kemben silakan dipakai untuk bagian bahu. Nah, kosmetika apa saja sih yang diperlukan, yaitu sampo, conditioner, krim massage, krim kolesterolnya, buah-buahan, dan kapas tisu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah bahan-bahan dari buah-buahan yang bisa digunakan, Bu. Salah satunya alpukat. Manfaatnya banyak untuk melembabkan rambut, mengatasi rambut kering, meningkatkan pertumbuhan rambut, mengatasi ketombe, memperbaiki rambut rusak, mencegah rambut cepat beruban, mencegah rambut rontok. Nah, yang terakhir yaitu mencegah kerontokan rambut, bisa digunakan alpukat. Ada lagi yang kedua yaitu manfaat wortel. Nah, Ibu-ibu bisa menggunakan wortel karena ini bagus untuk rambut rontok, Ibu-ibu. Ya, melindungi rambut yang rusak akibat dicet, dikeriting, dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga yaitu buah lidah buaya. Nah, lidah buaya ini banyak manfaatnya, Ibu-ibu. Nah, salah satunya dia juga bisa menghitamkan rambut. Jadi kalau rambut yang sudah mulai beruban, rajin-rajin dioleskan lidah buaya. Selain untuk merangsang pertumbuhan rambut. Nah, ada lagi buah stroberi. Nah, ternyata buah stroberi banyak manfaatnya untuk ketombe, untuk mengatasi rambut rusak akibat cat, akibat obat kimia, ya. Terus membuat rambut lebih berkilau. Yang selanjutnya yaitu ginseng. Nah, ginseng seperti kita ketahui juga untuk mengatasi rambut rontok. Nah, salah satunya ya. Yang lanjut, lalu kemiri. Kemiri kita tahu bahwa banyak kemiri itu digunakan untuk rambut beruban, Bu. Jadi kalau mau Ibu perawatan untuk supaya rambutnya tetap hitam dan ubannya bisa menjadi tidak terlalu banyak uban, nah bisa digunakan perawatan dengan menggunakan kemiri. Nah,
dan banyak sebenarnya ya. Nah, salah satunya dengan seledri. Seledri juga baik untuk membuat rambut menjadi hitam berkilau. Oke, Ibu, tidak banyak saya jabarkan teori-teorinya. Nanti bisa kita lihat atau saya share di WA group PowerPoint-nya agar Ibu bisa nanti bisa tahu buah-buahan mana, manfaatnya apa. Oke, untuk selanjutnya silakan Bu Anissa untuk menjelaskan tentang video yang akan kita berikan kepada ibu-ibu agar lebih jelas lagi. Tadi kan hanya sebagai PowerPoint ya. Sekarang kita putarkan video tentang perawatan rambut tradisional. Silakan Bu Anissa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lili Zubeda atas penjelasannya. Jadi ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu di rumah pastinya sering melakukan perawatan, ya. Baik itu perawatan badan, baik itu perawatan rambut. Apalagi yang sifatnya tradisional ya ibu-ibu. Kadang ya di zaman modern seperti ini ya, banyak sekali bermunculan kosmetika-kosmetika yang mungkin saja mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan ya ibu-ibu. Jadi ya saran kami gitu ya. Kemudian berdasarkan pengalaman pastinya Bapak Ibu, ibu-ibu mohon maaf, pasti lebih menyenangi perawatan rambut secara tradisional. Nah, sudah dipaparkan tujuannya apa, kemudian bahan-bahannya apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk membuat krim ya atau ya bahan ya untuk kita melakukan perawatan. Selanjutnya adalah bagaimana sih alat-alat apa saja alat-alat yang dibutuhkan, kemudian bagaimana langkah kerjanya. Nah, di sini akan saya putar videonya ya Bapak Ibu-ibu sekalian agar lebih jelas lagi. Baik, Ibu-ibu, sambil menunggu videonya diputar oleh Bu Anissa, memang di saat pandemik ini kita mungkin saya juga menghindari untuk pergi ke salon, Ibu-ibu. Makanya kami dari tim UNJ memberikan materi-materi yang praktis untuk ibu-ibu lakukan kepada keluarga, misalnya untuk memotong rambut anak-anak, tidak perlu ke salon, jadi bisa dilakukan secara mandiri, walaupun hanya baru dasar ya ibu-ibu. Nah ini juga kalau perawatan mungkin ibu stres ngajarin anak-anak yang sedang kuliah online ya. Jadi begitu banyak ibu-ibu rumah tangga melakukan istilahnya melakukan kerja double ya. Jadi ibu rumah tangga, jadi pengasuh anak, jadi guru, jadi istri ya. Jadi begitu mumet, akhirnya rambutnya pada rontok. Jadi salah satu materi yang kita berikan yaitu tentang perawatan rambut yang bisa dilakukan di rumah dan menggunakan buah-buahan yang ada di rumah. Ya, sambil menunggu Ibu video yang diputarkan oleh Bu Anissa. Ya, silakan. Selamat lihat. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kami akan mempersembahkan video pembelajaran tentang perawatan rambut tradisional. Video pembelajaran kali ini bertujuan untuk memudahkan para peserta didik mahasiswa untuk bisa memahami mata kuliah perawatan, tata dan penataan rambut di Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Tata Rias. Perawatan rambut secara tradisional banyak macamnya, di antaranya creambath, dry treatment. Tapi kali ini kita mempelajari creambath dengan menggunakan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga rempah-rempah. Salah satu contohnya adalah penggunaan alpukat dan juga buah tomat.
diwajibkan untuk menggunakan jas lab, mengikat rambut, masker, dan tidak menggunakan perhiasan di sekitar tangannya. Langkah pertama adalah diagnosa kulit kepala dan rambut klien. Hal ini berfungsi untuk menentukan kosmetika yang sesuai dengan jenis kulit kepala dan rambut klien. Langkah selanjutnya adalah cuci rambut menggunakan shampoo yang sesuai dengan jenis kulit kepala dan rambut klien. Hal ini berfungsi untuk membersihkan kotoran dari kulit kepala dan rambut klien. Setelah itu, bilas shampoo dengan air biasa. Langkah selanjutnya adalah gunakan conditioner pada rambut klien. Hal ini berfungsi untuk melembutkan rambut klien. Langkah selanjutnya adalah bilas conditioner dengan air hangat. Hal ini berfungsi untuk memudahkan membilas conditioner pada rambut klien. Setelah itu, keringkan rambut menggunakan handuk, lalu jepit rambut dengan jepit bebek. Lalu, tata rambut menggunakan sisir garpu. Hal ini berfungsikan untuk menghindari rambut klien dari kusut. Lalu, langkah selanjutnya adalah massage. Gerakan pertama adalah petrifage, memijit dengan ujung-ujung jari ditaruh pada tiap sisi kepala, meluncurkan memijit secara perlahan ke atas, rentakan ujung-ujung jari kedua tangan. Setelah gerakan di atas, tengah, kiri, dan kanan, langkah selanjutnya gerakan meluncur. Dilanjutkan gerakan rotasi sambil dilakukan penekanan dan pemijitan. Setelah itu dilakukan gerakan di atas. Gerakan selanjutnya adalah gerakan efflex dan sambil memijit pelan pada bagian dahi. Lalu, letakkan jari-jari tangan pada sisi kiri dan kanan melakukan gerakan pada kulit kepala klien. Lalu, pula gerakan berputar atau rotasi di atas telinga, kemudian lanjutkan dengan bagian belakang dan bagian depan kepala. Lakukan kembali gerakan rotasi dengan gerakan memijit perlahan pada pertumbuhan rambut. Kedua tangan dengan jari telunjuk dan jari tengah bergerak rotasi pada dahi atau pemijitan di atas sekitar hairline. Gerakan petrifage dari telinga ke telinga dengan dua jari telunjuk tengah letakkan kiri pada dahi klien. Pemijitan pada leher dilanjutkan massage pemijatan pada bahu. Massage dapat dilakukan dengan kedua telapak tangan bersama pada pundak atau punggung. Langkah selanjutnya adalah pijat punggung dengan massage krim. Massage dilakukan secara bervariasi, bisa massage pada tulang punggung di mana tangan kiri memegang dahi, tangan kanan dengan jari tangan kanan memutar dengan gerakan rotasi dengan efflex, mengusap punggung turun ke tulang punggung dengan tekanan jari yang kuat dan pelan.
itu, parting rambut menjadi 4 bagian. Setelah diparting, aplikasikan AutoCAD per section pada rambut klien. Setelah itu, balutkan rambut klien menggunakan handuk yang telah diberikan air hangat selama 30 menit. Lalu cuci rambut menggunakan air hangat. Hal ini berfungsi untuk membersihkan rambut dari alpukat. Langkah selanjutnya adalah dry treatment. Hal ini dilakukan dengan cara menaruh hair tonic pada kapas lalu digusapkan ke kulit kepala klien. Lalu yang terakhir adalah keringkan rambut klien menggunakan hair dryer. Kepada para peserta didik dan juga adik-adikku sekalian, demikianlah tayangan video pembelajaran tentang perawatan rambut secara tradisional. Semoga bermanfaat dan kalian bisa melakukannya di rumah secara rutin karena bahan-bahan dan juga alat-alatnya mudah untuk dicari. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana Bu Anissa? Sudah Ya. cukup? Sudah cukup, Ibu Nurul, Bu Ya, Lilis. terima Ya, kasih. jadi Baik. kepada ibu-ibu, demikianlah tayangan video tentang perawatan rambut secara tradisional, ya, dimana kalau ibu-ibu perhatikan ada beberapa part yang mungkin belum ibu pernah lihat, ya, atau berbeda dengan di salon, ya, berbeda dengan di salon gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan kira-kira apa gitu ya, kira-kira yang menjadi dasar atau perbedaan creambath atau perawatan di rumah ataupun di salon. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ibu-ibu. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Rani. Baik Bu, sebelum Mungkin dikasih kesempatan diakhiri, kepada mungkin peserta untuk bertanya. ada yang ingin bertanya mungkin dari ibu-ibu. Silakan, ini Ibu yang komputer ya, mau nanya ya. Tulisannya di sini komputer. Ibu siapa namanya? Mohon maaf. Di unmute dulu ya. Dari Bu Titin bisa dibuka nggak Bu suaranya, Bu? Ini saya lagi cari namanya mana ya. Nggak ada namanya. Oh ini nih. Ya. Nggak bisa Nurul, kalau dia mute sendiri nggak bisa, harus di mute dari unmute. Ibu, mohon maaf, Ibu siapa Bu yang namanya di tampilan sini komputer nih? Kita nggak tahu namanya siapa. Ibu mau bertanya mungkin? Oh nggak cukup. Ya. Oh, ya. Sip. Yang lain? Cukup ya. ya. Silakan Farhani nanti mungkin bisa, atau ke saya dulu ya sebelum ditutup. Jadi apa yang sudah kita lakukan hari ini tentang pangkas dan perawatan rambut secara tradisional,
artinya bahwa kita memberikan materi-materi ini secara praktis agar Ibu bisa terapkan di rumah. Sekali lagi sebenarnya kami memberi kesempatan kepada Ibu untuk menanyakan hal-hal yang ingin diketahui lebih jauh lagi tentang pangkas rambut dan perawatan tradisional. Tapi sepertinya mudah-mudahan sih memang sudah dimengerti ya Ibu-Ibu ya, dan kami berharap sekali lagi apa yang sudah kami berikan bisa diterapkan di rumah lah minimal. Saya tahu walaupun sekarang salon udah banyak yang mulai buka gitu ya, tapi alangkah baiknya kalau kita tetap melakukannya di rumah saja gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Dan ini selain itu juga ya pasti bisa jadi lebih murah ya Bu ya, artinya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar salon gitu ya. Bisa dibuat beli ayam gitu ya daripada ke salon gitu. Karena memang cuma pangkasan begitu artinya bahwa penampilan kita pangkas yang baik bukan untuk orang lain di luar tapi tetap di rumah. Karena di rumah tentunya ada orang-orang yang ingin melihat kita tetap cantik gitu ya. Jangan mentang-mentang di rumah, walaupun sekarang mungkin bagi sebagian orang yang karir juga di rumah kerjanya pakai daster karena nggak kelihatan, cuman kepalanya doang gitu ya. Daster menjadi baju dinas gitu. Tapi kan artinya tetap saja yang namanya di rumah penampilan kita harus tetap dijaga. Mungkin suami-suami juga nggak senang kalau istrinya selalu pakai daster sehari-harinya. Apalagi kalau rambutnya bau tadi, kalau dirawat kan jadi bersih gitu ya. Atau mungkin tadi Bu Lilis katakan bahwa cenderung rambut kita nih di rumah rontok. Jadi ibu-ibu di rumah itu walaupun misalnya rambutnya agak sedikit panjang atau nggak mau ribet selalu dikuncir, nah itu juga bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasi ibu-ibu dalam kegiatan P2M ini. Semoga bermanfaat. Ya insya Allah nanti kita bisa melanjutkan di program-program yang lain lagi untuk materinya. Mungkin saya serahkan kepada Bu Lurah dulu ya, Bu Lurah untuk bisa memberikan lagi kata penutupnya sebelum ditutup oleh MC ya. Silakan Bu Lurah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas semua materi-materi yang sudah diberikan oleh ibu-ibu UNJ. Semoga materi tersebut sangat dan akan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini ya Bu. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan juga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berjumpa dalam kegiatan yang mungkin bisa nanti coba kita lakukan di kelurahan. Jadi kita bisa bertatap muka dengan lebih kalau praktek kan kalau praktek itu lebih seru kayaknya gitu ya Bu, bisa lebih jadi orang bertanyanya juga jadi lebih gimana lebih dekat sama Ibu untuk nanya-nanyanya gitu. Karena ya. bisa Next mungkin ya Bu Nurul ya. Gitu ya Bu. Iya betul. Next ya kita programkan. Siap Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Lia. Pak Harani untuk bisa menutup dulu acara ini sebagai MC, silakan. Ya. Mungkin Bu Lilis, Bu Anissa, Bu Nurul mau ada tambahan? Ya. Mungkin ada tambahan sedikit. Ibu-ibu, jadi semua dua materi yang telah kita sajikan ini sebenarnya kami berharap bisa diterapkan oleh ibu-ibu sehari-hari ya di rumah. Karena memang dalam kondisi COVID seperti ini, Bu, kita terkendala dengan mau pangkas rambut atau segala macamnya ya, perawatan rambut. Jujur di daerah rumah saya itu, sampai-sampai kita itu kalau mau pangkas rambut untuk anak-anak atau untuk suami, kita panggil orang. Dikoordinir oleh ada sih ibu-ibu peserta kita, ibu peserta PKK di perumahan Jaka Sampurna di Persada Kemala. Kebetulan saya tinggal di Persada Kemala Bu, makanya saya juga warganya Ibu Lia gitu. Jadi di situ saya merasa
oh kenapa ya, kok ternyata mahal banget sih panggil tukang barber aja gitu. Padahal saya sendiri tahu bagaimana cara memangkas rambut suami atau anak gitu. Makanya jadi di sini kami membuat program-program yang benar-benar saya rasa bisa diterapkan sama kita gitu loh, Bu. Maksud saya, oh iya, permasalahan saya mungkin sama juga dengan ibu-ibu. Kita udah nggak betah rambutnya kepanjangan. Kemudian anak-anak juga nggak betah. Mau panggil orang mahal ya, sayang banget satu kali pangkas aja kalau bagi saya sih 80.000 itu kemahalan ya. Jadi saya rasa ya udahlah untuk warga kita di sini kita coba deh kasih penyuluhan, keterampilan untuk pangkas rambut praktis gitu loh Bu. Maksudnya yang paling gampang aja di rumah. Walaupun saya rasa mungkin ibu-ibu sudah bisa, tapi kalaupun dilihat di YouTube juga bisa, namun makan kuota, tetapi di sini kita ada interaksi langsung kalau misalnya memang ada kendala gitu Bu. Kemudian kita berikan juga video agar bisa diputar secara offline gitu. Jadi saya rasa permasalahan yang saya hadapi sama seperti ibu-ibu juga ya, lagi kondisi COVID gini kita malas ke salon karena yang pasti orang salon juga kan dia interaksi sama banyak orang juga Bu. Pelanggan dia banyak. Nah kita ngeri dia bisa menjadi apa namanya penghantar, takutnya ya negatifnya penghantar penyakit atau apa. Nah oleh sebab itu di sini kita berharap apa yang kita sajikan ini dapat kita terapkan di rumah ya. Untuk perawatan rambut pun demikian. Ya mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Saya harap jadi ada apa namanya ada hikmahnya dan benar-benar bisa diterapkan pelatihan ini untuk ibu-ibu di rumah. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Mungkin Bu Lilis, Bu Anissa, ada yang ingin ditambahkan? Iya. Dari saya cukup. Ya, baik. Saya mewakili tim dosen UNJ mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Ibu mahasiswa sehingga bisa sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik gitu ya. Dan kemudian tadi ada beberapa poin untuk perawatan rambut yang mungkin saja ibu-ibu belum tahu. Yang pertama adalah kenapa sih kalau perawatan rambut tradisional itu masasnya duluan? Kalau di salon-salon kan masasnya setelah krim diaplikasikan ya ibu-ibu biasanya. Nah itu adalah salah satu perbedaan perawatan rambut secara tradisional yang di rumah dengan yang di salon gitu ya. Kemudian jika ibu di rumah tidak punya steamer, bisa menggunakan handuk hangat dikompres rambutnya selama 30 menit tadi ya. Nah itu akan lebih baik. Dan untuk pengeringan rambutnya juga lebih baik secara alami saja. Ya saya rasa semoga materi-materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan ibu sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Kak Rani. Baik Bu, sebelum ditutup, kita foto ulang lagi ya Bu. Kali ini diarahin sama Kak Jeji atau Kak Zehan. Oke. Ya. Buka dulu videonya semua. Iya, buka dulu videonya untuk ibu-ibu yang lain. Silakan dinyalain terlebih dahulu kameranya. Oke. Silakan melihat ke arah kamera, silakan berpose, silakan senyum. Saya akan mulai jepret ya. Saya akan bakal jepret karena satu kali jepret hanya muat 20 video. Yang kloter pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih, Jehan. Materinya sudah saya share di grup ya Ibu-Ibu. Nanti kalau Ibu-Ibu mau latihan lagi di rumah, takutnya lupa ya. Jadi nanti ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk Bu Titin, Bu Nurul, Bu Anissa, Bu Lilis, dan Bu Misliah. Semoga materi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri ya Bu, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekali lagi terima semua. kasih Ibu Assalamualaikum. Lurah, Terima kasih peserta, semua. Terima kasih. mahasiswa, ibu-ibu dosen semua. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.